Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teriring doa semoga kesehatan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Wabil khusus kepada para mahasiswa sehingga dapat melaksanakan rangkaian perkuliahan dengan baik dan lancar. Ketemu kembali bersama saya Vera Budiarsa Arif dalam mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan ini kami akan memberikan semacam ringkasan dari materi yang ada di buku Wajib Pancasila untuk MKWK 2 di Universitas Tanjung Pura ini di bab yang ke-6. Pada bab 6 ini akan menguraikan tentang bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Etika. Coba kita renungkan sebentar apa yang dimaknai dengan etika. Mungkin kata ini sering kita dengarkan dalam keseharian kita terkait dengan etika itu sendiri. Pengertiannya, apakah etika itu sama dengan sopan santun misalnya? Jadi etika adalah sopan santun, bisa jadi benar, bisa jadi mungkin lebih luas ya. Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, etika itu dimaknai sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika, ini ilustrasi di buku bab 6 ini, merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan dalam bersikap dan bertingkah laku. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologi, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Selanjutnya, etika tadi, kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Ini menurut Berten tahun 1997. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya ini kerap kali disebut moralitas atau etika menurut Sastra Prateja pada tahun 2002. Nah, ini ada ilustrasi, mungkin sering terjadi atau mudah-mudahan sudah tidak lagi. Ini dalam kelas ya. Mungkin ini sedang semacam ujian. Nah, di sini di mana nih letak etika atau moral tadi? Lalu ini ada juga ilustrasi tidak mencontek merupakan salah satu etika dalam melakukan ujian di sekolah. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah akademis yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambil dalam profesi ilmiah. Sebagai keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri, sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa tanpa nilai atau value free. Mahasiswa berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial, sehingga setiap keputusan yang diambil
tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang soleh, utuh dan berwawasan moral akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasilais melalui berbagai sikap yang positif seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lain-lainnya. Mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral Pancasila juga harus terlibat dalam dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab yang penting berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penguasaan pengetahuan tentang pengertian etika, aliran etika, dan pemahaman Pancasila sebagai sistem etika, sehingga mahasiswa memiliki keterampilan menganalisis persoalan-persoalan korupsi misalnya, dan dekadensi moral misalnya, dalam kehidupan berbangsa dan sebagai bangsa Indonesia. Ini ada dilihatkan ilustrasi tentang etika, respect, integrity, honesty. Apakah seperti itu? Jadi kalau sudah mengarah ke etika, lalu bagaimana dengan respect, integrity, honesty, atau kejujuran? Tentu tidak seperti itu ya. Yang jelas dari ini semua, kompetensi dasar yang diharapkan adalah taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam mengembangkan keilmuan, serta kehidupan akademik yang profesional. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang soleh secara individu, sosial, dan alam. Mengembangkan karakter Pancasila yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif. Berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakan moral dan hukum. Menguasai pengetahuan tentang pengertian etika, aliran etika, etika Pancasila, dan Pancasila sebagai solusi problem moralitas bangsa. Terampil merumuskan solusi atas problem moralitas bangsa dengan pendekatan Pancasila. Melaksanakan proyek belajar implementasi Pancasila dalam kehidupan nyata. Alhamdulillah, demikianlah sedikit uraian ringkas dari bab 6 terkait dengan etika. Namun tetap mengharapkan rekan-rekan mahasiswa membaca tulisan lengkap dalam bab 6 dari buku wajib ini agar lebih jelas mendapatkan ilustrasi-ilustrasi terkait dengan etika ini. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.